Shalom, selamat hari Minggu untuk semua warga Jemaat GBKP Rungun Cibinong. Warta Jemaat, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat, kami menyambut saudara-saudari dengan shalom dan selamat hari Minggu. Di awal ibadah ini, mari kita dengarkan warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan, demikian juga rencana pelayanan di hari yang akan datang. Pertama, pelaksanaan PJJ keempat sektor tetap dilakukan secara mandiri dan dapat dilihat di channel YouTube GBKP Rungun Cibinong, dan panduan PJJ juga telah disiapkan dan dapat dilihat pada hari Rabu jam 8 malam. Kedua, pelaksanaan PA kategorial Mamre, Moria, Permata, dan Remaja tetap dilakukan secara mandiri sesuai dengan hari dan waktu yang telah ditetapkan. Ketiga, Runggun Gereja mengucapkan syukur atas persembahan, janji iman, dan syukur yang telah diserahkan kepada gereja. Keempat, Runggun Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kelima, kami undang untuk seluruh warga jemaat untuk tetap mensubscribe channel YouTube GBKP Rungun Cibinong, termasuk keluarga-keluarga kita. Keenam, tim gugus tugas COVID telah terbentuk dan nomor rekening juga sudah ada, dapat kita lihat di warta jemaat kita. Pengantar ibadah, saudara-saudari yang terkasih, minggu ini disebut Minggu Peningkatan Ekonomi Jemaat, yang merupakan minggu khusus yang ditetapkan oleh gereja kita untuk memberikan pengertian dan dorongan tentang pentingnya peningkatan ekonomi jemaat. Salah satu pendekatan penginjilan adalah dengan memberi pemahaman tentang pekerjaan dan cara mencari pekerjaan dan menggunakan hasil kerja. Tujuannya supaya kehidupan semakin baik dan terpujilah nama Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menyembah Allah yang kudus dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1. Kami undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa yang memberkati seluruh pekerjaan kita, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang tetap bekerja untuk kebaikan manusia, dan di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa
memperbaharui kekuatan dan hikmat kita. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya beserta kita sekalian. Amin. Invokasio yang diambil dari Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Mari kita bernyanyi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dipandu oleh singer dan organis. Jemaat dipersilahkan duduk. Pujian bagi Tuhan yang peduli kepada manusia. Saudara-saudari, Allah memperlengkapi kita dengan hikmat agar kita dapat bekerja dengan sungguh dan baik. Dengan demikian, Tuhan melimpahkan rezeki dan kebahagiaan dengan demikian bagi kita, sehingga kita juga menjadi saluran berkat bagi semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena sungguh mulia rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Allah memberikan kemampuan dan kesehatan agar kita dapat mengisi hari-hari dengan pekerjaan yang membawa kebaikan dan kebahagiaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas kemampuan dan kesehatan yang Engkau berikan untuk menjalani hari-hari kami. Mari kita puji dan memuliakan nama Tuhan yang telah melimpahkan kebaikan dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 yang dipandu oleh singer dan organis. Pengakuan dosa. Saudara-saudari, sungguh amat baik rancangan Tuhan bagi kita dan dunia ini. Marilah kita mengakui kelemahan dan kesalahan kita
di dalam mempergunakan kemampuan, kesehatan dan hikmat yang telah diberikan Tuhan bagi kita. Marilah masing-masing kita mengaku kepada Tuhan, "Ya Tuhan, kami mengakui beberapa hikmat, kemampuan dan kesehatan yang Engkau berikan. Belum kami pergunakan dengan baik. Kami kurang menyadari kelemahan kami, sehingga pekerjaan kami tidak memberi kebahagiaan bagi kami dan sesama. Ya Tuhan, ampunilah kami." Saat teduh dimulai. Marilah kita mengaku dan memohon pengampunan dari Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dipandu oleh singer dan organis. Jemaat, kami persilahkan berdiri. Pengampunan dosa. Allah bersuka cita melihat setiap orang yang mengaku dosanya, karena Allah tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Sebagai hamba Tuhan, Aku menyampaikan firman-Nya kepada kita untuk menguatkan kita dalam hidup ini. Sesekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Diambil dari Yesaya 1 ayat 18b. Kita bersukacita atas pengampunan yang diberi Tuhan. Untuk itu mari kita puji Dia dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dipandu oleh singer dan organis.
Jemaat kami persilahkan duduk. Pembacaan firman Allah yang pertama yang diambil dari Ulangan 8 ayat 11 sampai 20. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketaatan yang kusampaikan kepadamu hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tadinya gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dan gunung batu yang keras dan yang dipandang, memberi engkau makan sebagaimananya yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkan hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk baik kepadamu. Akhirnya, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuatanku dan kekuatan jangan kaulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepada kekuatan untuk memperoleh kepercayaan, dengan maksud menerapkan perjanjian yang ikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sekali melimpahkan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa seperti bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan Tuhan Allahmu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan melalui doa kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang telah mengantarkan kami pada hari Minggu yang berbahagia ini, Minggu peningkatan ekonomi. Bapa di surga, biarlah hati pikiran kami boleh dikuasai oleh firman Tuhan, sehingga firman itu menjadi kekuatan kami untuk bersemangat lagi menjalani tugas panggilan kami, bekerja sesuai dengan profesi kami masing-masing, sehingga melalui semuanya itu kami boleh mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan, dan melalui berkat itu juga nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, hikmat surgawi memampukan kami memahami dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah doa kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu yang berbahagia ini diangkat dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai 15.
2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai 15. Sebagaimana sudah diatur di gereja kita, kami akan membacakannya secara tunggal. Biarlah jemaat yang dikasihi Tuhan boleh membacanya di dalam hatinya masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Inilah firman Tuhan yang menjadi renungan kita. Shalom. Sebelum kami melanjutkan khotbah ini, terimalah salam dari kami. Salam sehat, kuat di dalam Tuhan. Mari kita praktekkan. Salam sehat, kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan, perkataan adalah doa, dan doa itu mengandung kekuatan. Marilah kita perkatakan terus dalam salam sehat kita, supaya kita tetap kuat dan kita boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah merenung tentang kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita? Karena salah satu yang membedakan antara manusia dengan ciptaan yang lain adalah ciptaan-ciptaan lain mungkin menjalani kehidupan sesuai dengan instingnya dan terus melakukan pekerjaan dengan berulang-ulang dan tidak pernah berefleksi tentang pekerjaan itu dan tidak pernah merenungkan makna pekerjaan itu. Dan itu yang membuat kita boleh lebih lagi memaknai arti bekerja. Jadi perlu juga kita merenungkan, mengapa Tuhan memberikan kehidupan kepadaku? Mengapa Tuhan memberikan kesempatan kepadaku untuk hidup di dunia ini? Dan mengapa Tuhan mempercayakan pekerjaan yang saya geluti saat ini, yang saya jalankan setiap harinya? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Calvin jelas mengatakan bahwa manusia diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan, soli Deo gloria. Jadi tidak ada yang lain, tidak ada tujuan yang lain. Ketika Allah menciptakan manusia, tujuannya adalah supaya manusia mempermuliakan nama Tuhan, dan melalui kehidupan manusia itu juga semua orang lain dan semua bahkan yang diciptakan oleh Tuhan itu boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dan
Tuhan membekali kita, Tuhan memberikan modal kepada kita untuk dapat memuliakan nama Tuhan dan membawa semua yang diciptakan itu juga menjadi kemuliaan buat Tuhan. Yaitu ketika Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Keserupaan dan kesegambaran dengan Allah itu nyata dalam kehidupan kita ketika Dia memberikan daya pikir. Dan itu merupakan potensi yang sangat luar biasa untuk kita berkreasi, berinovasi dalam menjalani kehidupan kita, sehingga dalam menjalankan pekerjaan itu kita boleh terus merefleksikannya menjadi sebuah kenikmatan, bukan menjadi sebuah paksaan, bukan menjadi sebuah perenungan atau pengakuan ini oleh karena kejatuhan ke dalam dosa. Secara pribadi saya mengimani bahwa setiap pekerjaan itu adalah anugerah, dan itu dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Beberapa hari yang lalu kami mengadakan perkunjungan ke rumah jemaat, dan yang luar biasa ketika kami pulang, kami diberikan 2 ekor ayam. Walaupun di perjalanan itu kami sudah mulai diskusi dengan Nora di rumah, ini kita masak tasak telu atau masak cipera, kan begitu ya. Luar biasa. Tetapi saya berpikir, ayam yang begini bagus, warnanya juga kuning luar biasa, ada hitam yang luar biasa. Ini bagusnya dipelihara, kan begitu ya. Dipelihara. Kebetulan tetangga kita ada yang merenovasi rumah, dan ada bambu di sana, ada sisa-sisa kayu buat peranca-peranca untuk ngecor. Lalu saya minta kayunya, saya minta bambunya, lalu saya memotong, lalu membuat kandang ayam yang kecil-kecil. Tetapi itu juga merupakan imajinasi saya, bagaimana sebuah rumah yang kecil yang saya wujudkan dalam bentuk kandang ayam. Dan sudah mulai terbentuk, baik segitiganya, baik juga ruangannya di dalam. Dan yang luar biasa di sana, ada anak kami yang kecil, anak perempuan, baru tamat SD. Dia datang ambil martil dan ambil paku. Pak, saya yang maku pak, jangan anakku. Atau saya yang memotong pak, saya yang menggergaji pak. Mungkin dia lihat menggergaji itu enak sekali. Nggak tahu dia itu membutuhkan tenaga yang sangat luar biasa. Tapi karena lancar maju mundurnya gergaji itu, dia merasa tertarik. Akhirnya dia mengatakan, aku saja yang potong pak. Lalu saya katakan, jangan anakku. Kenapa saya melarang? Yang pertama, saya takut dia akan terluka, itu pertama. Yang kedua, saya tidak percaya bahwa dia bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Saya sudah berimajinasi, nanti saya buat bentuknya seperti ini, ukurannya seperti ini. Lalu coba kalau saya serahkan kepadanya yang tidak pernah pegang paku, tidak pernah pegang martil, tidak pernah pegang gergaji, itu mungkin akan merusak apa yang saya bayangkan tentang keindahan kandang ayam itu. Ini baru kandang ayam, saya tidak percayakan kepadanya. Tetapi ketika kita melihat dunia ini diciptakan sempurna oleh Allah. Kalau dalam bahasa mereka di Timur Tengah, kitov, sungguh amat baik. Kalau dulu terjemahan Newman mengatakan merandal megelek, nggak ada lagi lebih keindahannya. Dunia yang begitu indah, begitu sempurna, lalu Tuhan memberikan perintah, memberikan kepercayaan kepada Adam untuk mengelola, untuk mengusahai. Ini sebuah anugerah. Coba kalau seandainya Tuhan tidak percaya kepada Adam, hai Adam, kamu hidup di sini, jangan pegang apa-apa, ntar rusak. Jangan pegang itu, nanti rusak. Jangan petik itu, nanti rusak. Sehingga tidak dipercaya, sama seperti saya kepada anak saya tidak percayakan itu kepadanya, takut rusak. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita juga harus merefleksikan
bahwa setiap pekerjaan kita itu, setiap profesi kita itu adalah anugerah dari Tuhan dan sebuah kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita dan sebuah penghormatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menggeluti pekerjaan itu. Coba kita bayangkan berapa banyak orang yang masukkan CV lamaran ke kantor-kantor, ke perusahaan-perusahaan. Menurut dia, mungkin dia sudah layak untuk bekerja di sana. Mungkin sudah sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Dia merasa kalau saya masukkan lamaran saya ke sini pasti akan diterima. Tetapi mengapa banyak pelamar-pelamar pekerjaan itu tidak diterima di perusahaan atau di kantor? Karena mungkin ada keraguan pimpinan itu, kalau saya terima dia menjadi karyawan di sini bukan membuat perusahaan ini semakin baik, bukan membuat pekerjaan ini semakin sempurna. Jangan-jangan ketika saya terima dia menjadi karyawan di sini, produksi kami semakin menurun, hasil kami semakin menurun. Karena logika, kalau dia merasakan setiap orang yang melamar ke sana pasti membawa kebaikan, pasti membawa pembangunan bagi perusahaannya, mungkin dia tidak lama-lama berpikir terima saja masuk semua. Dia percayakan itu. Tapi banyak orang tidak percaya kepada pelamar-pelamar pekerjaan itu, sehingga mereka ditolak dari satu kantor-kantor lain, masuk lagi ke sana, ditolak lagi. Jadi mau kami katakan di sini bahwa apapun profesi kita, itu adalah anugerah yang perlu kita syukuri. Itu sebuah kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita, yang perlu kita geluti, yang perlu kita lakukan dengan segenap hati kita. Dan kalau kita tinjau juga, teologi Calvin mengatakan bahwa tidak ada subordinal dalam menilai sebuah pekerjaan. Tidak lebih mulia tugas seorang dokter dibandingkan dengan seorang petani. Tidak lebih mulia profesi seorang pendeta dibandingkan dengan pengangkut sampah. Coba kita bayangkan dalam dunia ini semua pendeta, karena itu tugas mulia. Siapa yang mengangkat sampah kita? Kalau kita bayangkan semua dunia ini dipenuhi oleh dokter-dokter, siapa yang berobat? Siapa yang menanam padi untuk kita makan? Karena itu Calvin mengatakan semua pekerjaan itu adalah mulia. Hanya kita saja yang sering mengkotak-katikkan, mengotak-ngotakkan, ini lebih mulia dari yang sana, ini lebih mulia dari sana. Kalau di kampung-kampung sana memang seringkali jika ada orang yang mau menikah, apa pekerjaan calon suaminya itu? Dia seorang pengusaha. Wah, apa itu pengusaha? Dia pegawai negeri enggak? Berdasi enggak? Kan begitu ya. Mungkin di kampung-kampung pegawai negeri itu sudah luar biasa. Kalau pergi ke kantor pakai dasi itu luar biasa. Tapi dia tidak tahu kalau orang punya wirausaha, warung-warung kecil-kecil aja mungkin pemasukannya lebih luar biasa dari pegawai negeri. Tapi kadangkala dianggap itu tidak bona fide, kan begitu ya. Kita seringkali melihat penampilan sehingga kita mengkotak-katikkan tentang profesi pekerjaan itu. Seakan-akan supir itu lebih rendah dari pegawai negeri. Tapi coba kalau kita tinjau dari segi fungsi, kalau tidak ada supir di dunia ini, bagi saudara-saudara kita yang tidak punya kendaraan, saudara-saudara kita yang tidak bisa mengendarai kendaraan, bagaimana mereka pergi ke kantor? Jadi yang mau kami katakan di sini, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, mari kita syukuri, mari kita respon itu sebagai ungkapan iman bahwa Tuhan mempercayakan itu untuk kita kerjakan. Sehingga kita boleh mengerjakannya dengan segenap hati, dengan setulus hati. Dan hari ini kita diingatkan bagaimana kita menjadi pekerja yang sungguh-sungguh pejuang, pekerja keras. Sebagai ungkapan syukur kita atas pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena kalau saya perhatikan dalam pengalaman-pengalaman hidup, nikmatnya sebuah pekerjaan itu terletak dari bagaimana kita mencintainya, bagaimana kita meresponnya sebagai anugerah dari Tuhan.
pekerjaan yang kecil dan ringan pun, kalau kita merasa terpaksa untuk melakukannya, itu akan menjadi berat. Tetapi pekerjaan yang berat sekalipun, kalau kita mensyukuri bahwa ini adalah anugerah Tuhan, sebuah kepercayaan Tuhan, sebuah penghormatan Tuhan memberikannya kepada saya, pekerjaan yang berat sekalipun akan menjadi ringan. Coba kita bayangkan anak-anak kita kalau kita suruh cuci piring, kalau dia mulai sudah menggerutu, satu piring aja rasanya terlalu berat, kan begitu ya. Mak-mak kita ini misalnya, kalau disuruh masak Indomie malam-malam, mungkin merasa berat, terganggu. Padahal masak Indomie, masak air panas, masukkan Indomie udah matang sebenarnya. Tapi kalau dia merasa apalagi sih, itu terlalu berat, luar biasa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau menjadi mitra Allah, membawa rahmat ke tengah-tengah dunia ini. Sebagai manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, yang sudah dikaruniai akal dan pikiran, yang punya potensi berkreasi dan berinovasi, mari kita pakai semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau kita melihat melalui pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dari teologi, saya mau katakan bahwa ketika saya bekerja, saya sudah menyatakan bahwa saya serupa dan segambar dengan Allah. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 5, Allahku bekerja, maka aku pun bekerja. Jadi kita juga sebagai umat kepunyaan Allah, kita harus bekerja. Ada sebuah cerita kelahiran seorang anak di rumah sakit. Begitu luar biasa, sukacita, heboh luar biasa. Cantiknya. Tapi sukacita itu akhirnya berubah menjadi suatu musibah. Ketika ada pertanyaan yang muncul, mirip sama siapa ya anak ini? Bapaknya enggak. Mamanya juga enggak. Mirip sama siapa ya? Lalu ada nyetuk di sana. Loh, saya perhatikan ini hidungnya itu kayak laki-laki di sebelah rumah, katanya kan begitu ya. Akhirnya terjadilah perang di sana. Sukacita berubah menjadi perang karena dianggap anak itu bukan anak ayahnya, tapi anak tetangga, kan begitu ya. Kenapa? Karena tidak ada kemiripan sama orang tuanya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Tuhan adalah Allahku, Tuhan adalah Bapakku, kita juga harus memperlihatkan tabiat-tabiat Allah itu, karakter Allah itu, hakikat Allah itu melalui pekerjaan. Karena Allahku bekerja, maka aku juga bekerja. Sehingga pekerjaan itu menjadi suatu sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan dalam pekerjaan ini, satu musuh yang sangat luar biasa adalah kemalasan. Dan itu dari sejak dahulu kala menjadi problem dalam kehidupan. Sehingga dalam Amsal pasal 6 ayat 6 juga, hai pemalas, pergilah kepada semut. Karena kemalasan itu seperti suatu penyakit racun kontak yang bukan saja merusak orang yang malas itu, tetapi juga akan merambat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Coba di kampung-kampung, ada seorang bapak yang lagi ngopi di warung kopi, ada juga seorang bapak yang pergi ke ladang atau ke sawah. Tiba-tiba dia mengatakan, sileh, singgah dulu sileh. Begitu dia singgah, kasih kopi. Ada lagi yang lain, sileh, cenda-cenda, minum kita, kan gitu ya, minum lagi, main catur di sana. Akhirnya bukan satu orang itu saja yang tidak bekerja, tapi sekampung itu bisa kumpul satu kedai kopi, tidak satu pun bekerja. Sehingga Paulus mengatakan di sini, jika ada orang yang malas di antara kamu, jauhilah dia, jangan bersahabat dengan dia, karena kemalasannya itu bisa mengganggu kita. Kita bisa terkontaminasi oleh karena kemalasan mereka itu. Walaupun kalau kita lihat di kota Tesalonika pada waktu itu, mungkin
pengajaran-pengajaran tentang iman yang membuat mereka juga menjadi enggan untuk bekerja, karena memang ada firman Tuhan yang mengatakan bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan banyak juga hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bekerja itu tidak akan ada hentinya, tapi saat ini kita akan menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, sehingga kita tinggalkanlah pekerjaan itu, kita fokus kepada urusan-urusan rohani. Mungkin kita ingat juga tentang peristiwa Mangapin Sibuea di Bandung beberapa tahun yang lalu, yang menyuruh semua jemaatnya meninggalkan pekerjaannya dan mereka berkumpul di satu ruangan karena menubuatkan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan kiamat. Dan hal yang sama juga terjadi di kota Tesalonika ini. Tetapi Paulus sangat jelas mengatakan di sini, di ayat 10 di sana dikatakan orang-orang yang ayat 10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Karena kalau orang yang makan tanpa bekerja, makan tanpa berjerih lelah, akan mengganggu. Energinya itu akan dipakai untuk mempengaruhi orang lain. Sehingga Paulus mengatakan di sini, engkau melihat bagaimana kami ketika kami ada di Tesalonika, bahwa kami walaupun sebagai rasul-rasul Tuhan berhak untuk meminta penghidupan dari jemaat yang kami layani, tapi kami tidak lakukan itu. Tapi kami bekerja, sehingga melalui pekerjaan itu kami memakan roti yang tidak percuma, tapi kami bayar, sehingga kami tidak menjadi beban bagi orang lain. Dan ketika kami ada di sana bekerja dengan giat, supaya kami menjadi teladan bagi semua orang. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, yang pertama tadi saya katakan, ketika kita bekerja, kita sudah menunjukkan bahwa kita sehakikat dengan Tuhan. Dan ketika kita bekerja, kita juga sudah bisa memberikan teladan kepada orang lain. Dan ketika kita bekerja, di sana juga kita mendapatkan penghidupan dari Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi beban dalam kehidupan ini, tetapi melalui pekerjaan itu kita memperoleh berkat-berkat Tuhan, dan melalui berkat itu juga kita menjadi mitra Allah, menjadi kawan sekerja Allah, membawa rahmat ke tengah-tengah dunia ini. Jadi siogianya orang-orang Kristen aliran Kalvinis sebenarnya dilarang miskin. Dilarang miskin. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena teologi Calvin sangat jelas. Orang Kristen itu harus maju. Orang Kristen itu harus lebih dari yang lain. Satu teologi yang sangat dia tekankan adalah seorang Kristen itu harus bekerja keras. Dia pekerja keras, tetapi dia juga harus hidup hemat. Jadi kalau minggu ini kita katakan minggu peningkatan ekonomi jemaat, mari kita evaluasi kinerja kita. Apakah sudah maksimal? Dan mari kita evaluasi dalam penggunaan setiap gaji atau setiap upah yang kita terima, apakah masih terimbas oleh pepatah Melayu yang mengatakan lebih besar pasak daripada tiang. Si Calvin mengatakan orang harus bekerja keras dan dibarengi dengan hemat. Ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi jemaat. Jadi saya seringkali juga mengatakan bahwa untuk peningkatan ekonomi jemaat kita, untuk peningkatan ekonomi pribadi kita, satu hal yang perlu kita lakukan adalah hiduplah satu bawah anak tangga dari kemampuan kita. Hidup satu bawah anak tangga dari kemampuan kita, artinya kalau kita sudah mampu membeli Kentucky Fried Chicken, jangan beli Kentucky, tapi belilah ayam di pasar, lalu masaklah itu. Karena satu potong ayam Kentucky itu sudah hampir sama dengan satu ekor ayam di pasar. Kalau kita sudah
sanggup membeli ayam, makanlah tempe, kan begitu ya. Itu artinya kita harus hidup satu anak tangga di bawah kemampuan kita. Kalau kita sudah sanggup jalan-jalan ke Eropa, pergilah ke Asia, kan begitu ya. Sehingga kita aman dalam tabungan, aman dalam investasi kita. Jangan pernah kemampuan kita hanya keliling Asia, kita pergi ke Eropa, bobol semua. Ya, kita akan melarat karena kita memberikan pengeluaran yang lebih daripada uang masuk kita. Dan maaf kalau saya angkat sedikit apa yang dikatakan oleh Jim. Dia katakan orang kaya itu adalah dihitung dari berapa sisa gaji yang dia dapatkan satu bulan, bukan diukur dari berapa besar gajinya. Kalaupun gajinya 50 juta satu bulan, tetapi pengeluarannya 55 juta satu bulan, kalau menurut dia itu adalah orang miskin. Tapi walaupun gaji kita cuma 3 juta satu bulan, tetapi pengeluaran kita hanya 2 juta satu bulan, 1 juta menjadi tabungan, kita termasuk orang kaya. Jadi intinya yang mau kami katakan di sini, bagaimana kita menggeluti pekerjaan kita, dan bagaimana kita mengelola pekerjaan itu, dan bagaimana juga kita mengelola hasil pekerjaan kita itu, sehingga akan ada proses pertumbuhan ekonomi kita. Dan ketika ekonomi kita bertumbuh, akan terbuka kesempatan bagi kita seperti yang diharapkan, seperti yang menjadi mimpi Calvin itu, soli Deo gloria. Karena kadangkala terlalu sulit juga untuk menyatakan cinta kasih kita kalau kita tidak mempunyai bekal. Istilah orang Karo, tridah aku labeluh adalah basaku katanya. Padahal sebenarnya bisa aja dia orang sangat baik, pemurah, mau berbelas kasihan, tapi karena tidak ada yang bisa dibagikan, orang tidak mengenal kasihnya, orang tidak merasakan kasihnya, kan begitu ya. Sehingga ada istilah tridah aku labeluh berkite-kitekan lalit bas aku, kan begitu ya. Memang tidak bisa diberikan, tidak bisa dibagikan kepada orang lain. Sehingga menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi orang. Mau tidak mau, kita harus meningkatkan kinerja kita. Kita harus menjalankan pekerjaan kita, dan jangan bergaul dengan orang yang malas, jangan bergaul dengan orang yang ogah-ogahan bekerja, dan kita juga harus terus meningkatkan kinerja kita. Ada istilah sekarang, kerja keras itu tidak cukup. Tapi di samping kerja keras, kita juga harus kerja cerdas. Tahun lalu kita masuk entrepreneur. Tahun ini kita memasuki 80. Tahun entrepreneur akan membooming, akan menjadi berkat yang sangat luar biasa ketika kita padukan dengan 80. Bagaimana kita bisa mempromosikan melalui Facebook, mempromosikan barang-barang kita dengan YouTube misalnya. Apalagi di pandemik COVID-19 ini. Kita bersyukur juga di satu sisi banyak emak-emak kita di rumah, talenta masaknya itu sudah mulai bermunculan. Yang jual keripik, jual peyek, jual ada pizza ala buru ginting, kan begitu ya. Itu sudah muncul semua, dan itu dipromosikan melalui 80. Ini dikatakan dengan kerja cerdas. Jadi tidak hanya menggunakan otak dan otot, tapi juga perasaan bagaimana kita mengerjakan pekerjaan kita itu. Dan di samping kerja keras dan kerja cerdas, kita juga harus sampai ke kerja tuntas. Jangan pernah terbengkalai pekerjaan yang sudah kita mulai. Itu bukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, tetapi justru itu menjadi suatu batu sandungan yang luar biasa. Ya, jadi setiap pekerjaan, setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, kita harus kerjakan sampai tuntas. Dan itu kalau kita baca di Kolose pasal 3 ayat 17, supaya pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan itu tuntas,
apapun yang kita lakukan, baik melalui perkataan dan perbuatan, lakukanlah itu seakan-akan untuk Tuhan. Kita melayani suami kita, melayani istri kita dengan seakan-akan melayani Tuhan. Kita mengerjakan pekerjaan itu bukan untuk mendapatkan hasil saja, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada juga ilustrasi yang kami baca, seorang anak kecil yang disuruh mama papahnya membuat satu lukisan, lalu lukisan itu ditempel di prakaryanya, di pekerjaan buah tangannya. Ya, namanya 4 dimensi. Kalau satu dimensi nanti ditempel ke dinding, kalaupun kita tempel di gambar di sana, itu tidak ada yang melihat gambar itu. Sehingga bapaknya protes sama anaknya, ini kan mubazir nakku. Nanti kalau kita tempelkan ke dinding, ke tembok, siapapun tidak bisa melihatnya. Jadi untuk apa itu ditaruh? Tapi luar biasa yang dikatakan anak itu. Memang kita tidak bisa melihat Papa, tapi Tuhan, Dia bisa melihat gambar itu, katanya kan begitu ya. Artinya kita bekerja itu bukan karena dilihat orang, bukan takut oleh karena pimpinan, karena diawasi oleh mandor, tapi bekerja dengan tuntas, totalitas. Bekerja demi pekerjaan itu, dan melalui pekerjaan itu kita mau Tuhan yang tersenyum dari surga melihat kita bekerja. Jadi bukan karena diawasi, bukan karena takut, bukan karena hal-hal untung atau rugi dalam bekerja itu, tapi bekerjalah demi pekerjaan itu. Dan di sini juga diingatkan bahwa kehancuran itu akan datang ketika mulai kecongkakan muncul di hati kita. Sehingga di bacaan kita Ulangan pasal 8 di sana dikatakan, ini adalah firman Tuhan sebelum orang Israel masuk ke tanah Kanaan, diperlengkapi oleh Musa, supaya nanti jika kamu sampai di tanah Kanaan, kamu sudah berternak, kamu sudah bercocok tanam dan menghasilkan, kamu boleh membangun rumahmu, dan jangan pernah melupakan Tuhan. Ya, jangan pernah melupakan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan berkat-berkat itu. Karena Tuhanlah yang memberikan semua yang kita kerjakan itu menjadi berhasil. Ini kalau kita ibaratkan seperti benih misalnya, Tuhan yang memberikan benih, Tuhan yang menumbuhkannya, Tuhan yang membuatnya berbuah. Kita sebagai manusia hanya menanam, merawat, menyiram. Di luar itu kita tidak punya kemampuan apa-apa. Sehingga di sana dikatakan, ingatlah nenek moyangmu ketika ada di gurun pasir, mereka makan manna yang tidak mereka kerjakan, supaya dia terus mengagungkan Tuhan. Walaupun Tuhan mengizinkan ada tantangan-tantangan kehidupan bagi mereka, itu juga rencana Allah untuk mendewasakan, supaya tidak ada kecongkakan, tidak ada kesombongan, sehingga mereka percaya bahwa Allah lah sumber segala sesuatu yang mereka terima. Jadi melalui firman ini juga kita diingatkan, seberhasil apapun kita dalam pekerjaan kita, sebesar apapun hasil pekerjaan kita itu, biarlah nama Tuhan dipermuliakan, bukan mengangkat harkat martabat kita seakan-akan kita lebih hebat, lebih berprestasi, lebih berhasil dari yang lain, sehingga kuping kita pun naik sebelah kan begitu ya, sehingga jalannya juga sudah miring-miring gitu kan gitu. Bukan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak ada lain dari itu. Jadi melalui perenungan ini yang perlu kita renungkan adalah bagaimana kita mempermuliakan nama Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita juga menikmati hasil pekerjaan kita dan jangan memakan yang bukan menjadi hak kita. Sehingga di Efesus pasal 4 ayat 28 di sana dikatakan, orang yang mencuri jangan lagi ia mencuri, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya, jangan kita makan yang bukan menjadi hak kita. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan,
Kami pernah juga baca sebuah kesaksian yang mengatakan bahwa kalau anak cucu kita pelihara dengan hasil korupsi, dengan hasil kecurangan, anak kita juga akan bertumbuh di dalam dosa. Dan akhirnya seperti pepatah yang sering kita dengar, uang setan dimakan hantu. Sehingga tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketentraman, tidak ada kenyamanan dalam hidup ini. Jadi makanlah yang menjadi bagian kita. Dan justru Tuhan menuntut kita supaya bagian kita juga kita sisihkan kepada orang lain, menjadi berkat, menjadi mitra Allah, membawa rahmat ke tengah-tengah dunia ini. Dan kembali kami ingatkan, apapun pekerjaan kita, syukuri itu sebuah anugerah, sebagai penghormatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan mari kita kerjakan dengan setulus hati, dengan segenap hati, dan biarlah hasilnya kita kelola dengan baik untuk penghidupan keluarga kita, penghidupan gereja kita, penghidupan masyarakat kita, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang merasa tidak tercukupkan kehidupannya. Yang menjadi perenungan kita, jika semua orang Kristen berbagi, jika semua orang Kristen menjadi berkat, jika semua orang Kristen menjadi garam dan terang, mungkin tidak ada lagi sisi yang gelap di dunia ini. Tidak ada lagi sisi yang merasa hambar dalam hidup ini. Mungkin aku belum menjadi terang, mungkin aku belum menjadi garam, sehingga lingkunganku juga masih hidup dalam kegelapan yang justru akan memberikan ancaman juga dalam kehidupanku. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, marilah kita bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan nikmatilah berkat-berkat Tuhan. Amin. Salam sehat, kuat di dalam Tuhan. Salam sehat, kuat di dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami renungkan di minggu yang berbahagia ini. Melalui firman-Mu kami diingatkan lagi untuk menata pekerjaan kami, menata ekonomi kami, sehingga kami boleh mengalami peningkatan-peningkatan dalam ekonomi. Dan melalui peningkatan ekonomi itu kami boleh menjadi mitra Allah, membawa berkat ke tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, mampukan kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu, menikmati pekerjaan kami, mencintai pekerjaan kami, mengerjakannya dengan setulus hati, dan kami tidak terkontaminasi oleh lingkungan kami yang sering sekali melemahkan semangat kerja kami. Bapa di surga, biarlah melalui pekerjaan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita kepada Tuhan. Bersama-sama dengan setiap orang yang percaya di segala tempat dan segala zaman, marilah kita mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk.
Kita sama-sama mendengarkan persembahan lagu dari Singer. Yakin
Mari kita memberikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan diangkat dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saat kita mengumpulkan persembahan kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364. Mari kita mendoakan persembahan kita dan doa syafaat kita bersatu di dalam doa. Kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan ungkapan syukur kami. Karena begitu besar kasih-Mu yang Engkau curahkan kepada kami. Berkat keselamatan melalui kematian Yesus di kayu salib, berkat penghidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami melalui pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kami kerjakan. Bapa di surga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini sungguh seperti dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga berdoa buat gereja yang akan mengelola persembahan ini, baik di tingkat runggun, klasis, dan modramen, boleh mengelolanya dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, peningkatan pelayanan, dan juga memampukan gereja-Mu menyampaikan Injil keselamatan ke seluruh penjuru bumi ini. Bapa di surga, curahkanlah berkat-berkat-Mu kepada kami sekalian. Berkat kesehatan, berkat dalam hikmat menjalankan tugas dan pekerjaan kami, dalam mengelola usaha yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah Tuhan juga yang memampukan kami untuk menikmati setiap berkat yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami menjadi pribadi yang bersyukur, pribadi yang bersukacita. Dan kami juga boleh memberikan persembahan yang hidup, yaitu ketika kami menjadi saluran berkat dalam kehidupan ini. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa kepada-Mu buat perjalanan pelayanan
di tengah-tengah gerejamu GBKP Cibinong. Kami mendoakan keluarga hamba-Mu pendeta kami yang Engkau tempatkan melayani di Runggun ini. Bapa di surga, biarlah berkat-berkat surgawi terus tercurah, berkat-berkat rohani terus bergelora di dalam hatinya. Engkau tahu Tuhan kerinduannya di tengah-tengah keluarga. Engkau jawab setiap doa-doanya ya Tuhan, sehingga melalui kehidupan keluarga pendeta kami, nama-Mu terus dipermuliakan. Jemaat Tuhan sungguh merasakan sebagai miniatur Allah hadir di tengah-tengah jemaat. Dan kami juga berdoa buat semua hamba-hamba-Mu, penetua dan diaken kami di Runggun ini, pengurus-pengurus kategorial, guru-guru sekolah minggu, dan juga penunjang-penunjang pelayanan, singer, pemusik, terkhusus petugas multimedia di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini. Kami boleh melakukan ibadah. Bapa di surga, Engkau curahkan berkat-berkat surgawi. Engkau tutup bungkus mereka sehingga jauh dari semua sakit penyakit, sehingga semuanya itu menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat program-program Runggun ini. Biarlah Tuhan yang terus memberkatinya, sehingga semua program itu boleh berjalan dengan baik. Terkhusus buat tim gugus tugas COVID-19 yang sudah dibentuk di Runggun ini. Bapa di surga, Engkau mampukan mereka bekerja. Engkau berikan hikmat bagi mereka, sehingga ini juga menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjaga keselamatan kami dari COVID-19. Dan begitu banyak jemaat-jemaat kami yang membutuhkan perhatian dampak COVID-19, mungkin secara mental, mungkin secara ekonomi, mungkin di dalam pekerjaan. Bapa di surga, pakailah gereja-Mu menjadi alat Tuhan, menjadi sahabat bagi semua jemaat Tuhan, menjadi teman bagi semua jemaat Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat bangsa negara yang kami cintai. Biarlah Tuhan yang terus memberikan hikmat kebijaksanaan bagi pimpinan bangsa kami, sehingga keutuhan NKRI boleh terjaga dan kami boleh merasa damai, tenang, aman, tentram hidup di dalamnya. Bapa di surga, terkhusus buat lingkungan gereja kami di GBKP Cibinong, Engkau tahu Tuhan kerinduan kami untuk membangun tempat kami beribadah, memuji, memuliakan, menguduskan nama-Mu, tempat kami bersekutu untuk saling menguatkan, saling mendoakan. Tuhan, kiranya Roh Kudus yang melingkupi lokasi ini, sehingga kehadiran kami di tempat ini boleh diterima oleh lingkungan kami, dan kami tidak mendapatkan penolakan untuk melakukan ibadah di tempat ini. Beri hikmat bagi semua majelis, bagi semua jemaat Tuhan, sehingga boleh menjadi sahabat bagi lingkungan, dan biarlah Roh Kudus yang menggerakkan hati mereka, sehingga mereka dapat menerima kami melakukan ibadah di tempat kami ini. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah memberikan persembahan ucapan syukurnya. Biarlah Tuhan juga yang melipat-lipat gandakan berkat-berkat baginya. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik ulang tahun perkawinan dan juga ulang tahun kelahiran. Biarlah pertambahan usia membawa mereka semakin matang dalam iman, semakin dewasa dalam berpikir, berkata-kata dan bertindak, sehingga sukacita surgawi menjadi milik mereka. Bapa di surga, Engkau tutup bungkus mereka sehingga jauh dari sakit penyakit, segala kerinduan-kerinduan mereka
yang belum mereka dapatkan di tahun-tahun yang lalu. Biarlah hari-hari ke depan ini mereka berjuang bersama dengan Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap perjuangannya, sehingga apa yang mereka rindukan boleh mereka terima dari belas kasihan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mau serahkan kehidupan kami, gereja kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sepanjang minggu ini, biarlah kasih karunia Tuhan yang melingkupi kami, dan semua kegiatan-kegiatan baik PA maupun kebaktian rumah tangga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah rasa rindu kami untuk bersekutu boleh membangun mesbah di rumah kami masing-masing, dan membangun kesaksian kami di lingkungan kami masing-masing. Dan biarlah semua lingkungan rumah tangga kami boleh melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mendengarkan persembahan lagu dari anak KAKR kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyampaikan tekad kita kepada Tuhan. Saudara-saudari, Allah telah melengkapi kita dengan hikmat, pengetahuan, dan kesehatan, sehingga melimpah rezeki dan kebahagiaan melalui pekerjaan kita. Ya Tuhan, kami berjanji menggunakan hikmat dan pengetahuan-Mu di dalam pekerjaan kami. Allah berkenan terhadap setiap orang yang hidup dengan jujur
adil dan setia di dalam melakukan pekerjaannya. Ya Tuhan, aku berjanji untuk bekerja dengan setia, adil dan jujur di dalam melakukan setiap pekerjaanku. Allah memanggil kita untuk hidup bertolong-tolongan, sebab kita berhutang membantu orang yang lemah. Ya Tuhan, aku berjanji memakai hikmat dan pengetahuan-Mu untuk menjadi berkat bagi sesama kami manusia. Untuk meneguhkan janji kita kepada Allah, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376. Mari kita bersama-sama berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jauhkanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau terima hari ini. Jadilah alat Tuhan yang membawa kebaikan kepada dunia ini, dan sebagai kekuatanmu, terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkanmu sesudah engkau menderita seketika lamanya. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.